Bu Ani, terima kasih atas kesediaan Bu Ani untuk kita hari ini bertemu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di waktu sebelumnya bahwa di pendidikan guru penggerak ini saya ada tugas Bu, ada tugas untuk mengobservasi rekan sejawat. Jadi ini tujuannya sih bukan untuk mencari kesalahan atau bahkan mungkin mengomentari, tapi lebih ke bagaimana saya bisa menganalisis apa yang dilakukan oleh rekan guru selama proses pembelajaran. Itu mungkin itu. Nah, dalam rangkaian pelaksanaannya mungkin saya meminta bantuan Bu Ani untuk menjadi guru yang diobservasi. Siap Bu Ani ya? Insya Allah siap. Ya siap. Terima kasih Bu Ani. Nah, di sini nanti akan ada 3 rangkaian. Yang pertama hari ini kegiatannya perobservasi. Jadi saya ingin berdiskusi dulu dengan Bu Ani terkait apa yang akan dilakukan nanti ketika pelaksanaan observasi. Nah, ketika observasi nanti insya Allah saya hadir ketika Bu Ani mengajar di kelas. Saya cuman mengamati saja, kemudian nanti juga di akhir kita sama-sama berefleksi. Nah, di siklus ketiganya nanti ada pasca observasi. Kalau pasca ini rencananya nanti di pendampingan individu 5 nanti juga dihadiri oleh ibu pengajar praktik. Nanti saya mewawancarai Bu Ani kembali gitu. Insyaallah. Nah, siap. Ini Bu Ani langsung saja untuk praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Bu Ani itu mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk nanti observasi rencananya Bu Ani mau mengambil kelas berapa? Sepertinya untuk nanti kita bisa ambil kelas 9 kayaknya. 9, baik, siap. Nanti kelas 9. Nah, nanti di kegiatan observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ani capai pada pertemuan itu? Kebetulan untuk materi kayaknya kan minggu depan apa itu ya Bu Ya, ya? minggu depan aja Bu. Insya Allah kayaknya bareng sama materi ini Bu, anak-anak tuh sedang belajar past continuous tense. Jadi kalau ditanya tujuan pembelajaran kayaknya untuk pertemuan nanti anak-anak itu diharapkan bisa paham gitu ya, yang pertama tentang rumus past continuous tense. Kemudian setelah paham, anak-anak bisa memberikannya minimal 1 contoh kalimat lah. Berarti ada Itu dua kayaknya. ya, dua tujuan sementara. Ya, yang pertama berarti anak-anak bisa paham dulu rumus past continuous tense, kemudian bisa membuat 1 contoh kalimat. Nah, kemudian ini area pengembangan yang khusus yang spesifik yang ingin dicapai pada pertemuan nanti apa Bu kira-kira? Lebih ke ini sih Bu, lebih ke menekankan ke pengetahuan anak-anak ya tentang past continuous tense. Soalnya kadang ketika kemarin saya masuk di materi present continuous kan hampir mirip ya gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu nanti akan ditekankan di pengetahuannya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara past sama present continuous. Karena di bahasa Inggris kan penggunaan tenses itu kadang sesuai waktunya gitu ya, waktu hari ini dan kemarin itu berbeda kata kerja yang digunakan. Nah, jadi lebih menitik beratkan ke pengetahuan anak gitu ya, bahwa past continuous itu ya past continuous punya rumus tersendiri gitu ya, berbeda dengan yang sudah saya diajarkan tentang present continuous. Kemudian untuk keterampilannya mungkin tadi ya anak minimal bisa membuat contoh kalimat yang anak itu sudah bukti bahwa anak itu paham gitu dari rumus yang sudah diajarkan terkait past continuous tense. Itu kayaknya Bu. Berarti area pengembangannya ada di kognitif sama di keterampilan juga ya. Tapi yang paling difokuskannya di kognitif dulu, barangkali di pemahaman, baru di keterampilannya. Oke, baik. Terakhir Bu Ani, mungkin strategi apa yang nanti akan Bu Ani gunakan ketika menyampaikan materi past continuous tense? Rencananya Bu, insya Allah mungkin karena anak biasanya lebih tertarik gitu ya Bu kalau kita pakai media gitu. Nah, jadi rencananya insya Allah saya mungkin pakai Infocus gitu ya, berupa PPT gitu materinya disajikannya. Nanti anak akan diperlihatkan dari satu dialog itu yang ada present continuous dan past continuousnya. Jadi anak bisa langsung membedakan. Kemudian melalui model pembelajaran discovery learning kayaknya. Jadi anak biar mengamati dulu sendiri, kemudian biar setelah mengamati menganalisa tahu perbedaannya. Jadi nanti anak bisa menunjukkan. Jadi kayaknya strategi yang akan dipakai itu sih.
mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai rencana. Baik. Berarti Bu Ani betul-betul sudah prepare gitu, sudah menyiapkan apa yang akan nanti dilaksanakan ketika pelaksanaan observasi. Itu saja barangkali Bu Ani untuk kegiatan praobservasinya. Nanti mudah-mudahan minggu depan ketika pelaksanaan observasi apa yang direncanakan, apa yang sudah disusun di RPP itu bisa terlaksana dengan lancar. Gitu. Terima kasih Bu Ani sekali lagi. Nanti ketemunya mungkin di kelas minggu depan di observasi kelas 9. Pertemuan yang kesekian kalinya. Alhamdulillah hari ini nampaknya semuanya hadir ya. Alhamdulillah present ya, semuanya kelihatannya hadir. Dan alhamdulillah nampaknya semuanya ada dalam kondisi yang sangat baik, terlihat dari wajah-wajahnya yang semangat. Sudah semangat hari ini? Semangat? Semangat. Oke. Let's check your attendance first ya. Oh ya, before we check your attendance, alangkah lebih baiknya it's better for us to pray before our meeting is begin. Ya, is begin. Okay, Raihan, can you lead us to pray before we study? Please. Pray. Banyak berkahnya sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa lebih bermanfaat ya. Okay, let's check your attendance. Do you still remember what date is today? What date? Date 28 of October. Mulai beranjak ke bulan baru. Ini lihat ya, sekarang sudah di akhir Oktober. Jadi mohon ini yang presensinya masih banyak alfanya. Semakin menuju ke akhir semester 1 ya. Jadi mulai bisa diperbaiki mulai dari saat ini, oke? Adli. Oke, Afifah. Alhamdulillah Afifah. Mulai dulu ya. Terus ya Afifah. Dipertahankan kehadirannya, oke? Nizar. Alhamdulillah Nizar. Long time no see Nizar. Dalam hal ketemu ya alhamdulillah tidak sehat, bisa sampai semester akhir ini selesai, bisa hadir terus ya. Andi, dari Andi, Yosif masih sakit. Oke, Andi Steve masih sakit. Nanti boleh kita nengok lagi ya ke rumah Andi, sudah lama ini sakitnya kayaknya. Mas masih ada?
Elsa. Oke, Elsa Gina. Oke, Kendra. English, present. Don't be shy, Hendra. Jangan malu-malu. Apalagi malu banget. Present good. Husni, nah alhamdulillah Husni hari ini hadir. Mudah-mudahan ini permulaan lagi yang bagus ya, permulaan yang bagus lagi untuk kedepannya. Ingat ya, tidak ada kata terlambat dalam kebaikan. Nah, better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Untuk yang lainnya juga. Jadi ini masih ada waktu untuk mengejar ketinggalan absensi. Hadir semuanya. Dan insya Allah ya, kalau nggak sakit izin mah selalu hadir. Alhamdulillah, bujur benar. Bang Dani. Nah ini juga alhamdulillah kehadirannya cuma 1 kali aja, ketidakhadirannya sakit 1 kali. Very good ya Ina. Isda, wah ini nih, insya Allah Isda excellent, kehadirannya 100%. Good job ya. Tepuk tangan dulu dong nih Isda. Rasa sama kehadirannya 100%. Kemudian Revan. Erlangga. Finally can you with your business? Alhamdulillah ya, Erlangga bisa ketemu lagi. Kemudian kemarin she informed me that she cannot go to school with short time. Jadi untuk beberapa waktu ini kayaknya dia belum bisa masuk ke sekolah, masih pemulihan di Bali. Jauh ya Pak Bandung. Rehan juga ya. Alhamdulillah. Usul. Nah, Bapak juga termasuk yang bagus. Risma. Nah, Risma. Oh, Risma termasuk yang excellent nih, 100% hadir. Sama kayak Sophia. Good, very good ya, both of you. Ayo Sophia, Bu. Biasa. Both of you kata Ibu, jadi Risma dan Sophia very good ya. Dua-duanya 100% kehadirannya. Piano. Present job, Piano juga selalu hadir. Zaidan. Alhamdulillah. Nyanyi dan ya. Sakit mudah-mudahan cepat sembuh, keduanya jadi bisa bareng-bareng lagi belajar dengan kita di kelas ya. Oke, after we hear your presensi, jadi kehadirannya sudah didengar ya, bagaimana sejauh ini, apakah sudah hadir terus atau pernah absen atau izin. Nah sekarang sebelum kita ke materi baru, masih ingat materi yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu? Do you still remember? Ya, masih ingat ya? Masih ingat tidak? Iya. Tidak. Ayo Sofi, kalau tidak ingat kita bantu ingatkan ya. Minggu lalu kita itu masih belajar tentang salah satu jenis tenses in English ya. Jadi salah satu bentuk perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu tentang present continuous tense. Can you give me an example? Bisa nggak kasih contoh satu aja, Sophia? Sophia, can you give me an example sentence about present continuous tense? Itunya boleh di dulu. Ya, ya bebas. Ya PR aja. Masih ingat ya semuanya ada PR. Ya apa nih? Good. My mother is washing clothes. Ada cirinya kemarin itu kalau present continuous ada to be dan to be. My mother is washing clothes. Kalau ditulis mungkin seperti ini ya. My mother is washing clothes. Good. Jadi ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibuku is washing. Nah,
Kalau ada to be diakhiri dengan kata kerja bentuk ing, berarti ini ditambahkan artinya dengan sedang, menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Jadi ibuku sedang apa washing, membersihkan atau lebih ke mencuci ya, mencuci clothes, pakaian, baju ya. Nah itu salah satu bentuk present continuous. Kelihatan present continuousnya itu dari sini. Ada to be dan verb in. Lihat, to be-nya itu adalah dalam bentuk present atau bentuk yang hari ini yang sedang kita laksanakan, yaitu is, apalagi to be present are and am, atau are and is, atau is and are, atau apapun itu yang tiga dan tiga ini ya. Ini contoh atau salah satu bentuk to be dalam present. Oke. Nah kemarin juga kita sudah belajar bentuk negatif dan interrogatifnya. Kalau negatif hanya ditambah apa? Apa ditambahnya kalimat? Good. Di notnya ditempatkan di mana? Setelah to be ya. Setelah to be sebelum verb in. Jadi kalau ibu saya tidak sedang mencuci baju, how in English? My mother is not washing clothes. Good. Very good ya. My mother is not. Tinggal tambah not aja, itu bentuk negatifnya atau kata kerja bentuk negatif. Nah sekarang kalau interrogatif, kalau diubah ke dalam bentuk kalimat tanya, apakah ibumu sedang mencuci? To be-nya kita alihkan ke depan, berarti menjadi is my mother. Ini nggak usah tulis lagi, ini nggak usah dibaca. Jadi is my mother washing clothes. Tanya, nadanya agak naik ya, kalau bertanya naik. Is my mother washing clothes? Gitu ya. Jadi kalau diartikan, apakah ibuku sedang mencuci baju? Kalau jawabannya ya, ibuku sedang mencuci baju. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, ibuku sedang mencuci baju. Yes. My mother is washing clothes. Kalau enggak, ibuku sedang tidak mencuci baju. No. My mother is not washing clothes. Okay, very good. Sudah ingat ya? Jadi yang ngacung, nggak ingat bu. Sekarang sudah ingat, oke? Teman-teman yang baru hadir boleh mengikuti ya. Jadi itu present continuous tense, menandakan bahwa pekerjaan itu sedang dilakukan saat ini, ya. Present. Nah, sekarang let's move to teman present continuous. Kemarin kan ada ya salah satu tenses di dalam bahasa Inggris itu yang ditujukan waktunya ada waktu present, ada waktu yang sudah terjadi atau past ya, lampau. Nah ada juga bentuk past continuous tense. Sebetulnya hampir mirip dengan present continuous, hanya berbeda arti dan berbeda bentuk to be yang digunakan. Kalau tadi di present ada to be-nya is and are, kalau di past continuous lebih simpel lagi, mereka hanya menggunakan dua, ada was dan were. Pernah mendengar? Was, were. Oke. Jadi saat ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Teman kalau misal pernah ya, kan hari ini hari Senin, kemarin hari Minggu di jam sama yang hari ini, misal sekarang jam 9-an. Kemarin kita jam 9 ngapain ya? Oh kemarin jam 9 saya sedang nonton TV. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak ada perubahan kata kerja ya. Nah kalau di bahasa Inggris ada perubahan sedikit. Jadi kita belajar tentang past continuous tense biar kita bisa tahu cara mengungkapkan kalau kita itu mau ngasih tahu ke teman atau ke siapapun, kalau kita melakukan pekerjaan di waktu yang sudah lampau tapi sedang berlangsung gitu ya. Jadi jangan merasa apa sih belajar ini terus manfaatnya apa, baik insya Allah manfaatnya ya. Salah satunya itu. Jadi nanti kita bisa membuat kalimat yang betul bagaimana mengungkapkan hal yang sedang kita lakukan di masa lampau. Ya. Past continuous tense masih sama, masih terdiri dari subject and then to be plus verb in. Ini garis besarnya masih ada my mother, masih ada to be-nya,
Nah, kalau tadi is, kemudian ada verb ing-nya. Kalau tadi contohnya adalah washing ya. Hanya untuk past continuous kita berbeda di to be-nya. Kalau tadi to be present adalah is and are. Kalau to be untuk past hanya ada dua, yaitu was dan would. Would. Was ya. Nah, sudah tahu? Do you know the subject that is proper for was and were? Sudah tahu subjek yang cocok untuk was dan were apa saja? Kalau kemarin masih ingat subjeknya ada apa saja? Are, you, they, she, jujur ya, secara garis jujur. Kalau was, masuknya siapa saja coba? Kalau dari I, you, we, they, he, she, it, yang masuk was? I, you, we, they. You dari yang lain? I, you, we, they masuknya was? Oh, coba kita telusuri dari subjeknya. Kalau I was atau I were? I was ya, pernah mendengar mungkin ya. Good. Jadi I itu masuk itu was. Kemudian you was or you were? You were ya. Kemudian are you we? We was. Are you we they? They were ya. Biasanya they sama we ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ininya sama biasanya sama. Are you we they? He, she. Maksudnya was were. Ya. He, she. Dan terakhir it. It was. Good. Nah, jadi untuk pembagian to be untuk bentuk pastnya, bentuk lampaunya seperti ini ya. Was itu untuk subjek I, he, she, it. Jadi kalau di present I itu terpisah ya, to be-nya. I itu am. Kalau di past sama berbarengan dengan he, she, it. Kalau were untuk subjek you, we, they. Okay? Do you understand? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, good. Kalau sudah mengerti secara jauh ini, kesini kita mirip kayak tadi ya, tinggal ditambah verb ing. Misal kayak tadi wash, karena menyatakan bentuk sedang berarti harus verb ing. Jadi washing. Kalau membaca, what is in English membaca? Read. Ya, kalau sedang membaca, reading harus dalam bentuk verb ing. Kalau menulis, what is menulis? Write. Ya, kalau sedang menulis, writing. Okay, good. Jadi kalau misal artinya jadi sudah sedang menulis kemarin. It's like that. Usni, can you see from the behind of course? Bisa kelihatan nggak dari belakang? Bisa. Nah, coba nih baca nih yang ini nih. I was reading a novel yesterday. Apa artinya nih dalam bahasa Indonesia? Ya. Atau aku boleh? Apa novel? Sebuah novel ya. Good. Kemarin ya, jadi saya itu sudah sedang membaca novel kemarin. Jadi saya itu sedang membaca novel, tapi bukan sekarang. Bukan saya lagi ngobrol, saya lagi baca terus saya ngobrol, saya lagi baca novel ya, tapi kemarin baca novelnya. Nah, gitu ya. Kalau bentuk negatifnya kayak gimana? Saya sudah tidak sedang membaca novel kemarin. How to make it in? Good. Jadi tambahan not di sini ya, sama aja. I was not reading a novel yesterday. Ini kalau secara garis besar atau simpelnya. Tetapi ada pengecualian khusus. Jadi biar pembaca atau you all tidak bingung ya, not confused about the sentence, tidak bingung dengan kalimatnya. Biasanya untuk menyatakan past continuous tense ada. Sekarang kan hari Senin, kemarin hari Minggu.
Sekarang hari Senin jam 9 lagi belajar. Kemarin lagi tidur boleh. Nah, pas kita tidur misalnya tiba-tiba ada tamu datang ke rumah kita. Nah, jadi kalau ada web sama web. Nah, ini salah satu kelebihan past continuous tense ya. Contohnya yang tadi, aku sedang tidur ketika tamu datang ke rumahku kemarin. Let's translate to English. Aku sedang tidur. I sleeping. Was sleeping. Yeah, very good. And then ketika when ini ya. Jadi pilihannya ada dua, apakah pakai when atau while. Kita kalau ketika itu menggunakan when. Jadi when itu tidak selamanya berarti kata tanya ya. When itu kan kapan biasanya. Kalau di kalimat positif, when itu berarti ketika atau jika. Jadi I was sleeping when tamunya datang ke rumah, misalnya paman aja ya. Misal pamanku datang ke rumah. Jadi pamanku, what is pamanku? Uncle itu paman. Kalau punya posesifnya my uncle datang ke rumah. Come itu bentuk present. Ini kan kita past, berarti bentuk kedua yaitu came ya. Came to my house. Kemari misalnya yes. Nah, jadi ini lebih spesifik. Saya sedang tidur ketika pamanku datang ke rumahku kemarin. Gitu ya. Jadi past continuous tense-nya ini ditandai dengan waktu ini ketika pamannya datang ke rumah. Gitu ya. Ngerti? Do you understand? Okay. Please write this. Jadi tulis dulu boleh. Ini menggunakan bukan dalam bentuk present come, tapi dalam bentuk verb kedua yaitu came. Come and come itu kan bentuk perubahan verbnya. Oke. Ya kan? Biasanya. Oke. Came. When positive my ya, jadi semuanya setuju dengan kan? Jadi ya bentuk yang betul adalah Tania was reading a book when her father went to office yesterday. That's true? Betul? Kayak gitu? Okay, good. Ya, berarti sudah paham. Betul ya? The correct one is we cannot use is in past continuous tense. Jadi tidak boleh atau kita nggak bisa menggunakan bentuk is to be-nya, harus bentuk was atau were. Dan Tania itu kalau di subjeknya pronounnya apa Tania? She ya, karena perempuan satu orang. Jadi Tania was reading a book when her father went to office yesterday. Good. Alhamdulillah ya, excellent. Ya bagus semuanya. Berarti sudah paham ya? Paham? Do you understand the material? All of you? Sudah paham? Yes. Okay.
ngasih contoh. Kan one of you kasih contoh juga biar temennya analyze juga di depan. Siapa yang mau kasih contoh? Boleh. Jangan maksudnya diri sendiri dulu atau gitu mari nunjuk sendiri. Dan mau can you come on please go ahead. Kasih contoh kan? Apifah, Bu. Boleh. Nanti setelah rekannya. So, nanti apa kita bantu? Kalau ada kesulitan kita bantu apa? Ini sudah ya tulisnya. Kasih contoh satu kalimat dalam bentuk past continuous tense menggunakan while aja. Bebas siapa aja mau diri sendiri, mau orang lain, sesuai dengan bentuk dirinya. Sedangkan sementara while sementara kami sedang sekolah. Sementara kami akan sekarang lagi di rumahnya. ya. Subjeknya mau siapa? Boleh Afi. Nama Afi Pantai bukan apa yang disengaja. Mungkin Afi Pantai yang boleh Afi Oh boleh. Sudah selesai kan? Oke teman-teman, please read. Hendra, can you read this sentence for us? Makasih ya, berat ya. Sudah berat. Ayo Hendra. Ya, please read. Andi, yang ada di bagian lima dua Hendra. Andi, book. Hey, Andi was sitting while Afifah reading a book. Yang lain ada yang mau coba baca lagi? Coba. Elsa. Elsa baca dari belakang kelihatan. Andi was eating while Afifah reading a book. Andi was sitting while Afifah reading a book. Oke, coba analisis. Can you analyze this sentence? Afifah udah sama yang namanya sama. Afifah coba ini analisis. Apakah kalimat yang Rehan contohkan sudah betul? Is this correct? Apakah sudah betul? Betul? Betul. Boleh. Yang lain apakah sama betul? Kurang ya, Bu. Kurang waktu. Kurang waktu. Wah, apanya waktunya? Oh, yesterday. Kurang waktu. Oh, boleh. Yesterday atau misalnya today ago ya, jangan yesterday. Boleh ibu tambahkan 2 days ago, 2 hari yang lalu. Yang lain ada yang masih kurang nggak? Sudah? Ingat, dalam bentuk past continuous harus ada menjadi kata kerja itu menjadi ciri past tense-nya ya. Harus kelihatan ciri bentuk lampaunya. Kalau Andi was eating, mana ciri lampaunya? Penggunaan was ya. Kalau lihat di while Afifah reading a book, ada ciri past tense-nya tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak ya. Nah, berarti kurang satu, berarti kurang dalam bentuk to be, yaitu to be yang cocok untuk Afifah adalah was ya. Nah, jangan ketinggalan. Jadi harus dua-duanya pakai past continuous. Jadi kan tidak boleh harus reading aja, tapi harus menggunakan to be
jalan kaki to the suburb. Andi was sitting while Afifah was reading a book 2 days ago. Okay. Nah, sejauh ini sudah paham? Ya, semuanya paham? Oke. Kalau sudah paham, oke, alhamdulillah ya. I have a task ya, ada sejumlah kerja. Jadi untuk mengecek how far your understanding atau your comprehend about this material ya. Jadi ada soal tentang materi ini. Jadi bisa nanti lihat bagaimana bisa dengarkan. Thank you. Pay attention to me. Nah, ya. Sekarang kita dulu ini silakan. Kalau bisa jangan berdiskusi dengan teman ya. Kita coba sejauh mana kalian bisa mengerjakan ini sendiri. Word. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kalau subjek I, kemudian he, she, it menggunakan to be was. Kalau you, we, they menggunakan to be were. Bukan were ya, tapi was. Oke. Nah itu kuncinya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau diawali dengan kata when, nanti di AKPD-nya kalau menemukan kata when harus diikuti dengan bentuk simple past. Jadi tidak boleh dalam bentuk past continuous ya, tidak boleh dalam bentuk verb in, verbnya harus verb kedua. Oke ya. Semuanya sampai sini udah paham mungkin ya? Insyaallah good. Any question? Terakhir ada pertanyaan lagi nggak? Nah, oke, alhamdulillah kalau sudah dicukupkan sekian. Kemudian insya Allah nanti kita minggu depan akan melanjutkan materi tentang future continuous tense. Nah ini mah future continuous tense mah masih dalam rencana. Jadi kira-kira besok jam 9 Abimah bakal kenal gitu ya. Nah itu future continuous tense, oke? Jadi silakan di rumah Pak dan can you listen to me, girls? Ya. Ingat ini bukan di pasar, ini di kelas ya. Nah, jadi silakan di rumah dipahami lagi tentang bentuk present dan past continuous tense. Nanti insya Allah minggu depan kita berlanjut ke materi future continuous tense. Oke, good job ya hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa aktif. Kemudian kehadirannya nih sangat keren. Masya Allah, mudah-mudahan masa lebih ditingkatkan ya. Di jam kedua, ketiga, dan terakhir nanti mudah-mudahan selalu hadir semuanya teman-teman ya. Sudah keren nih, dipertahankan, oke? Ya mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk sedikit ya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullah.